cara membuat afirmasi yang efektif dan berhasil. Gimana ya caranya? Karena saya sering banget dapat pertanyaan, Kak, aku kok sudah afirmasi tetapi nggak berhasil. Gimana caranya membuat afirmasiku ini menjadi sesuatu yang berhasil? Nah, teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, yang pastinya akan kita bahas di video hari ini, pertanyaan mendasar yang sangat-sangat penting adalah cara afirmasi itu bekerja dan mengapa afirmasi-afirmasi tertentu nggak berhasil. Kita harus bahas tuntas dan kupas di video hari ini. Setuju? So stay tune sampai akhir video ini. What's up everyone? Welcome back to Teto Maggie TV channel. Channel ini bertujuan untuk menjadi inspiration, healing, and transformation bagi teman-teman. Karena di channel ini kita banyak ngomongin tentang law of attraction, tentang money mindset, ya kan? Dan juga tentang money management. Dan satu hal yang sangat penting juga, saya banyak sekali ngomongin tentang healing ya, tentang healing mental health terutama. So, buat teman-teman yang belum, consider untuk subscribe and thank you untuk dukungan kalian. So, teman-teman, kita mulai pembahasan hari ini. Penting banget nih teman-teman ya. Nah, kalau nih biasanya teman-teman yang udah berkutat di dunia pikiran gitu kan ya, ngerti kalau salah satu cara untuk kita bisa intervensi ke dalam pikiran bawah sadar adalah dengan afirmasi. Tetapi banyak nih yang nanya, Kak, afirmasi itu kayak apa sih bikin yang berhasil? Kenapa afirmasi saya itu nggak berhasil? Ya, kita ngebahas yang satu ini dulu. Kenapa afirmasinya nggak berhasil? Karena ketika kita bisa belajar dari kegagalan, artinya kita bisa tahu resep untuk berhasil. Setuju? Nah, nih teman-teman, afirmasi kita itu nggak berhasil kalau apa sih? Kalau ekspektasi kita ya terlalu tinggi banget nih gitu ya, sampai pikiran kita mengatakan bahwa lu lagi bercanda nih, lu nggak akan bisa mencapai ini. Yang bikin terlalu tinggi itu bukan impian besarnya teman-teman. Saya ada bahas ya kemarin minggu lalu, kita ngadain webinar gitu ya, ngadain webinar sebenarnya tentang goals ya. Tetapi di situ saya ada bahas tentang afirmasi juga ya, dan tentang gimana sih cara menyusun goals yang istilah kata nih achievable. Karena achievable atau enggak itu teman-teman sebenarnya sangat banget dibantu oleh diri kita sendiri. Jadi teman-teman, yang membuat pikiran bawah sadar kita merasa bahwa afirmasi ini adalah nggak masuk akal adalah timelinenya. Karena begini loh teman-teman, saya selalu percaya impian sebesar apapun itu bisa ya, asal kita buat perencanaan atau planning yang benar. Dan dalam perencanaan atau planning itu kita juga harus ngelihat ke diri kita, timelinenya, kayak skill kita apakah sudah mumpuni sesuai dengan timeline itu ya. Nah, seringkali ya afirmasi itu nggak masuk karena di situ. Karena apa yang kita afirmasikan ini juga yang kedua ini ya, itu yang kalian afirmasikan adalah sesuatu yang terlalu general kadang-kadang ya. Maksudnya sesuai dengan impian gua. Saya ingin punya mobil impian misalnya ya. Tetapi teman-teman juga nggak pernah mikirin mobil impian itu mau seperti apa. Tidak pernah detail ya. Dan yang kedua juga timelinenya nggak masuk akal. Saya ingin punya mobil impian minggu depan misalnya. Tetapi nggak pernah ikutan ini, nggak pernah usaha. Teman-teman, beli lotre aja perlu usaha, beli lotre. Nah, ya kan misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya afirmasi itu bakal berhasil kalau afirmasi ini bisa dipercaya oleh pikiran kita. Berarti selanjutnya, afirmasi sangat tidak berhasil kalau di dalam pikiran kita terlalu banyak sampah mental. Jadi kalau kita ngomongnya itu mental block ya, membuat pikiran bawah sadar kita nggak percaya bahwa kita bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan dong Kak? Kalau saya punya banyak sekali mental block atau sampah mental, kita harus bersihin teman-teman. Nah, logikanya kenapa itu bisa jadi sampah dan kenapa itu bisa jadi sabotase diri kita, teman-teman perlu banget ikut ke workshop kita ya. Kita ada ngadain workshop, nanti cek di infonya di sini gitu ya. Dan kadang-kadang di deskripsi kita kasih infonya juga kapan workshop terdekat. Ya, bukan untuk promosi, tetapi memang di situ saya ngejelasin dari awal sampai akhir logikanya. Itu teman-teman. Kalau di dalam pikiran kita terlalu banyak sampah mental yang mana sangat bertolak belakang dengan afirmasi kita, maka siapa yang kuat? Maka yang akan kuat adalah apa yang ada di dalam pikiran kita. Ya, dan diperlukan usaha yang luar biasa sekali untuk membuat afirmasi ini masuk dan berhasil. Intinya kan gini teman-teman, afirmasi itu cuman cara, ya, cuman salah satu teknik dari sekian banyak teknik
untuk intervensi ke dalam pikiran kita. Yang namanya sampah mental itu bukan cara, itu udah ada. Nah, ini pasti lebih kuat. Nah, intinya gitu ya teman-teman ya, kurang lebih intinya seperti itu. Afirmasi juga tidak berhasil bila tidak memiliki arti yang jelas bagi pikiran kita. Kita memberikan arti yang jelas bagi pikiran dengan cara apa teman-teman? Dengan cara emosi. Afirmasi tidak efektif kalau dia nggak punya arti bagi pikiran. Nggak punya arti bagi pikiran karena tidak ada emosi yang nyangkut. Karena itu diberikan oleh emosi. Apa yang bisa membangkitkan emosi ini? Motivasinya. Ya teman-teman, motivasi yang jelas yang berarti bagi kita. Ini bisa membangkitkan emosi yang jelas sehingga memberikan afirmasi itu arti. Nah, jadi kalau gitu Kak, sekarang bagaimana membuat afirmasi yang efektif? Nah, benar ya teman-teman ya. Pasti pertanyaan berikutnya adalah itu. Jadi dicatat tuh teman-teman, apa yang nggak efektif, kalian checklist sendiri, ini ada di gue apa enggak. Lalu selanjutnya, gimana cara membuat afirmasi yang efektif? Nah, jadi cara untuk membuat afirmasi yang efektif itu teman-teman, jangan cuman afirmasinya di bagian impiannya. Tetapi afirmasinya di dalam perencanaan dan pelaksanaan planningnya. Jadi seperti ini. Bila teman-teman punya impian, ya impiannya adalah saya ingin bebas secara finansial. Afirmasi yang general mungkin adalah sekarang uang datang mengalir dengan mudah di dalam hidup saya. Misalnya seperti itu ya. Ketika kita menginginkan bebas secara finansial, apakah kita hanya duduk menunggu? Enggak ya teman-teman ya. Kemungkinan besar dan banyak sekali itu kita harus melakukan action. Betul teman-teman? Kita harus berkembang. Istilah kata kalau dalam istilah saya, kita harus menyiapkan kapasitas untuk menerima. Ya. Nah, ketika kita menyiapkan diri kita untuk menerima, apakah kita menikmati proses? Nah, saya akan lebih suka mengafirmasikan seperti ini. Saya tahu nih target saya ingin bebas finansial misalnya. Atau saya punya target tabungan sekian. Ya teman-teman ya. Lalu dalam afirmasi saya akan menyebutkan beberapa hal. Saya merasa nyaman dan merasa gembira di dalam proses mengembangkan diri saya sehingga saya mampu menarik dan menerima uang dalam jumlah sekian, misalnya seperti itu ya. Nah, dan impian kalian itu mesti kita sambungkan dengan motivasi yang berarti. Apa motivasi untuk uang tersebut? Apakah untuk bebas finansial? Bebas finansial itu belum ada emosinya. Apa emosi dibalik bebas finansial? Misalnya, saya merasa sangat luar biasa gembira atau saya merasa pencapaian yang luar biasa atau misalnya saya bahagia sekali dengan uang ini, sebutkan uangnya gitu ya. Saya sekarang bisa ini, bisa itu. Ya, bisa ini, bisa itunya apa? Misalnya bisa menyekolahkan anak saya ke perguruan tinggi yang dia inginkan dan saya merasa terharu sekali. Misal seperti itu. Jadi ada motivasi yang emosional di baliknya. Tips berikutnya adalah afirmasi atas LOA. Ya, afirmasi atas law of attraction-nya sendiri. Misalnya, contohnya seperti ini. Dalam proses kita mendapatkan hasil, kita kan perlu ada proses dan ada action misalnya ya. Tetapi mungkin saat kita berada sekarang ini tidak mumpuni untuk kita mewujudkan impian kita. Sehingga kita perlu menarik kesempatan lah atau proses lah yang akan membuat kita memiliki kapasitas yang cukup besar untuk bisa menerima hasil yang kita inginkan. Jadi afirmasi yang saya akan pakai, contohnya teman-teman ya. Saya dengan bahagia dan dengan nyaman menarik kesempatan dan proses untuk berkembang yang saya perlukan untuk mewujudkan impian saya titik. Ya teman-teman, mewujudkan impiannya terserah. Misalnya untuk mewujudkan impian saya memiliki tabungan sebesar ini. Ya, jadi saya mengafirmasikan atas LOA menarik kesempatan atau pelajaran-pelajaran yang saya perlukan lah, proses yang saya perlukan dan yang saya afirmasikan adalah saya merasa nyaman dan saya tidak takut untuk menghadapi prosesnya. Teman-teman paham di sini ya bagiannya. Jadi afirmasinya itu adalah 3 bagian teman-teman. Afirmasi atas proses. Ya, kita merasa nyaman, kita merasa bahagia, merasa gembira, afirmasi atas hasil, dan afirmasi atas LOA, atas proses atau perkembangan itu sendiri. Dan yang pastinya, afirmasinya itu perlu diberikan afirmasi secara emosional. Ya, teman-teman. Satu lagi, bisa juga kita mengatakan hal-hal yang general yang sangat mendukung. Misalnya, saya adalah magnet keberuntungan dan kesuksesan. Teman-teman, perhatikan satu hal. Ketika kita mengatakan hal itu,
Kalau ya teman-teman, kita nggak feel good, kita nggak, misalnya nih ketika kita mengatakan, saya adalah magnet keberuntungan dan kesuksesan. Dan yang ada di dalam diri kita, mengatakan, enggak, dari mana? Lu itu nggak pernah beruntung, lu itu nggak pernah sukses. Nah itu teman-teman, yang saya katakan mental block. Semakin ada suara itu dan semakin kencang, itu biasanya kita susah sekali kalau cuma afirmasi biasa. Ya, makanya kalau yang seperti itu teman-teman mesti biasanya dibersihin dulu teman-teman biar afirmasinya gampang masuk ya. Atau kalau enggak, teman-teman harus lebih bersabar dalam proses afirmasi ini karena itu pasti perlu proses untuk menghancurkan atau untuk melawan mental block itu sendiri. Oke teman-teman, semoga tips hari ini benar-benar berguna. Komen di bawah ini ya teman-teman kalau ada yang nggak jelas atau kalau misalnya teman-teman merasa terbantu dengan video hari ini, silakan di like dong teman-teman, minta like-nya dan juga share video ini ke teman-teman yang lainnya. Dan subscribe bila teman-teman belum subscribe. Kita banyak banget video-video lain yang teman-teman bisa nonton untuk menambah ilmu, menambah pengetahuan dan menambah pemahaman yang tepat ya teman-teman. Karena sebenarnya di dunia mental itu banyak sekali yang bisa kita pelajarin. Cek di link di deskripsi bawah ini dan juga di video-video yang lainnya. Saya dengan Claire Angeline. Thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.